Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aulia. Praktikan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu 5 memasukkan batas untuk tinggi suatu segitiga bintang, misalnya n, kemudian memasukkan batas untuk segitiga angka, misalnya m. Buat segitiga siku-siku terbalik bintang dengan tinggi n dan segitiga siku-siku angka berukuran n, kemudian tentukan. Nah, kita disuruh buat program membuat dua segitiga, ya, satu segitiga bintang dan satu segitiga angka yang akan ditempelkan di atas segitiga angka. Ini outputnya. Di sini saya sudah buat deskripsi program yang akan kita buat. Jadi program ini akan menampilkan output berupa dua segitiga dan segitiga pertama. Nah, di program ini kita di contohnya disuruh masukkan tinggi segitiga dan segitiga bintang dan tinggi segitiga angka. Berarti ada dua input yang akan pengguna masukkan. Jadi input itu n dan m. Untuk membuat segitiga kita menggunakan pernyataan perulangan for yang bersarang. Jadi pertama-tama deskripsikan bahwa ini deskripsi program yang akan kita buat, ya. Dimana pada pernyataan for bersarang pertama akan diinisiasikan variabel i dengan nilai variabel n. Jadi i sama dengan n sebagai nilai awal dari perulangan. Dilanjutkan dengan memeriksa variabel i apabila lebih besar daripada 0. Jika iya, maka akan mengeksekusi perintah for selanjutnya. Jadi variabel j yang diinisiasikan dan untuk segitiga dan segitiga pertama dan segitiga kedua itu hampir sama, ya. Pada segitiga pertama bedanya dia setiap baris itu kurang, jadi nanti i-nya akan kita kurangi dengan 1. Jadi pada program ini kita akan menggunakan pernyataan for bersarang yang tiap-tiap dari for itu memiliki kondisi yang harus terpenuhi agar bisa membuat program tersebut. Nah, untuk itu pada pernyataan for kedua dimensi j sama dengan 0 sampai j kurang dari variabel i. Jika kondisi terpenuhi, maka perintah dalam for menghasilkan perintah dalam for yang dimensi bintang, lalu variabel j dan dinaikkan lagi j ditambah 1. Nah, pada j nilai j yang lebih besar dari variabel i, maka bawah dan akan nilai i akan menjadi 0 dan kembali perulangan pernyataan pertama. Dilanjutkan pada segitiga kedua, yakni segitiga angka. Pertama pengujian pernyataan for variabel i kurang dari 0. Maka itu dengan pembuatan segitiga kedua. Untuk mulai membuat program segitiga kedua, kita harus menginisiasikan variabel angka sama dengan 1. Selanjutnya dilanjutkan dengan pernyataan for yang bersarang yang pertama, yakni variabel i akan diinisiasikan lanjut. Nah, kelebihan program ini input pada program ini pengguna akan menginputkan dua nilai variabel yang masing-masing memiliki batas di segitiga. Prosesnya menggunakan pernyataan for yang bersarang yang akan secara berulang-ulang kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Output dari program ini akan menghasilkan membuat segitiga, satu segitiga bintang dan segitiga angka. Ini flowchart dari deskripsi tadi. Jadi kita mulai, terus kita input n sama m, terus dilanjutkan dengan pernyataan for bersarang. For pertama i sama dengan n tunggu 1. Jadi i sama dengan n hingga 1. Dia akan melanjutkan ke for yang kedua, yakni j sama dengan 0 tunggu i. Jadi j sama dengan 0 sampai i. Kalau benar, dia akan mencetak bintang dan dilanjutkan dengan menaikkan nilai j, yakni j tambah 1. Teruskan kembali. Apabila pernyataan di dalam for yang kedua itu salah, maka nilai i akan dikurangi 1 dan mengulang lagi ke pernyataan for bersarang yang pertama, hingga apabila for bersarang yang pertama salah, itu dilanjutkan dengan membuat segitiga kedua, yakni kita masukkan dulu angka, inisiasikan dulu angka 91, dan dilanjutkan dengan for bersarang yang selanjutnya, yakni i sama dengan 1 hingga m. Jika benar, maka j sama dengan ke i. Jika benar, dilanjutkan dengan mencetak angka, lalu dilanjutkan dengan angka kita tambah 1. Maka berikutnya, ini kan 1, jadi di sini angka 1 ditambah 1, 2.
J-nya 0, jika kita tambah 1 jadi J1 ke I. Apabila salah, I akan kita tambah 1, dan apabila I lebih besar dari M, maka program selesai. Di sini kita akan membuat pseudocode-nya dari flowchart dan deskripsi yang telah kita buat. Kita akan membuat pseudocode dari program tersebut. Pertama-tama sudah jelas ya dari deskripsi program. Ini kita akan memperkenalkan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Nah, pada deskripsi program kita akan menggunakan variabel I, J, angka, N, dan M. Nanti pada type integer. Jadi kita akan buat var I, J, N, D, N, M, angka, bertipe integer. Selanjutnya, diminta memasukkan nilai dari variabel N dan M sebagai batas segitiga. Jadi, kita langsung print aja read N, read N. Setelah kita lihat ada pernyataan perolongan for. Jadi kita buat for, di sini for I kita inisiasikan dengan N. Ini one. Kita inisiasikan dengan N hingga 1. Tuh, lihat deskripsinya. Dan kalau lebih besar dari 0, itu for lagi, for J itu ini. Ya, ini J, right bintang, right now, spasi. Nah, itu kita akan menambahkan nilai J. Kalau itu kita akan masukkan nilai J, sehingga kita tambah 1. Nah, itu ya ditambah 1 jika program akan mencetak 1 spasi ke bawah. Cetak spasi ke bawah N, N, koma. Setelah itu kita akan menentukan nilai I menjadi I kurang dari 1. Ini di for ya. Ini itu ya kurang dari 1. Bentuknya ya kurang dari 1. Dan mengulang kembali pengujian pada pernyataan for yang pertama. Yang dulu ya. And for buat yang ini. Terus kita and lagi untuk for yang ini. Dan ini salah. Kita cetak angka 1. Inisiasikan angka 1. Nah, itu buat for lagi ya. Oke, sama 1. Ya,
bikin for to J sama 0 to J to I. Maksudnya J kita disiskan 0 dan apakah dia kurang dari I, mana I itu N, I itu 1 di perumahan. Selanjutnya kalau itu kita cetak angka Y pasti Y angka kita tambah biar angkanya terus jadi dari 1 ke 2 ke 3 gitu. Terus kita akan menambahkan J tambah ini di sini. Dan kalau salah kita dengan tambah I. Selanjutnya kita inline, kita kasih spasi, dan kita import. Nah, apabila for ini dari perulangan setelah I ternyata I terus ditambah 1 dan I-nya lebih dari M, maka programnya selesai. Jadi MP D kita inisiasikan dulu variabelnya, kita deklarasikan dulu variabelnya, yakni IJNM dan angka yang meskipun integer, lalu kita print N, yakni input N, baca N. Lanjutkan dengan for I N hingga 1 begin, for untuk J sama 0 hingga I begin. Ini kita memenuhi J 0 itu kurang dari I, J ini kan 0, jadi 0 kurang dari I, maka cetak ini dan dilanjutkan dengan menambahkan J. N ini maksudnya ulang lagi sampai ini salah terus N. Kalau ini salah dan kalau J kurang dari J telah kurang lebih besar dari I, maka I-nya kita kurangi 1 dan dilanjutkan ke for yang pertama hingga salah, dilanjutkan yang membuat segitiga selanjutnya salah. Dah, karena saya udah code yang udah, sekarang kita akan buat program dari ini. Nah, kita tadi udah buat deskripsi program, kelebihan programnya, terus flowchartnya juga udah. Ya, ini pseudocode juga udah kita buat tadi. Sekarang kita akan buat program C++-nya di Jobsi dari pseudocode dan flowchart yang telah kita buat tadi. Pertama udah pasti kita buat headliner-nya dulu. Tapi input filestring ini buat program tahu kalau kita akan menggunakan fungsi in, out, dan inline. Selanjutnya using namespace. Jadi kita menggunakan ini biar program tahu kita akan pakai semua fungsi yang ada di C++ ini. Terus selanjutnya ini determine. Setelah itu baru kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang digunakan dan tipe datanya. Jadi sini ada ya variabel yang akan kita gunakan, yaitu
kita buka dulu ya, itu awal kita buat programnya. Jadi kita masukkan dulu filternya ini integer ini variabel yang akan kita gunakan ya. Untuk dan sebenarnya kita diminta untuk input n di program ya, yang disuruh masukkan n dan n sebagai batas dari tinggi segitiga. Jadi kita out bukan tinggi segitiga. Ini bukan hanya sekitar 90 yang sama ya, misalkan tinggi segitiga itu aja. Angka ini n dan n. Lanjut ini kita langsung buat for ya, fungsi for berdasarkan for DCE and multiply. Jadi for a yang kurung sama n b sama dengan n dan i dan seterusnya. I lebih besar dari 0. I lebih besar dari 0, maka I dikurangi 1. Nah, kita buka kurung lagi untuk for selanjutnya. Selanjutnya for j yang diinisiasikan dengan j 0 dan bisa apa j kurang dari nilai variabel j untuk n apabila j diinginkan 1. J tersebut berarti yang ini jika terpenuhi akan mengeksekusi mencetak 0. Jadi kita simpan ya. Out ini tak tuh yang ini terus pasti ke bawah layout online. Kalau tahu bisa juga kita pakai n tuh untuk buat enter. Selanjutnya ini terus selanjutnya buat aja akan lanjut ke pengurutan segitiga kedua. Segitiga kedua dimulai dengan menginisiasikan variabel angka sama 1 angka 1. Lalu dilanjutkan penyataan for i variabel i akan diinput dari 1 sama dengan sama dengan 1 dan pengecekan i kurang dari sama dengan variabel i kurang dengan jika iya i akan dilanjutkan
Yaitu ini J sama 0 dengan J kurang dari variabel E. J dari E. Kemudian variabel C akan diteruskan menjadi E kan satu. Untuk penuhi akan mencetak angka setelah cetak angka ya. Cout H. Out angka kasih spasi. Dan diteruskan dengan angka ditambah 1. Plus. Setelah itu for yang ini selesai dan for selanjutnya maka akan jika salah kesini kalau salah masuk ke dalam sama terjadi isi output kita kira-kira beginilah ya program situs yang kita buat dari deskripsi dan flowchart serta pseudocode yang tadi. Ya, maka sekarang kita coba compile yang seperti ini. Ini kita kurang masuk dalam masukkan ini segitiga. Di contoh tadi kita masukkan ini yang saya luas sedikit tapi sangat coba lagi berbintang jadi masukkan 5 4 ya ini hasil program atas dapat nih dan deskripsi serta flowchart dan pseudocode yang telah kita buat. Ini programnya. Kemudian, sebentar saya akan jelaskan dulu ya bagian for. Jadi di for kita akan menginisialisasikan I sama N. Misalnya kita masukkan N-nya tadi 5. Jadi itu 5, I lebih dari 0. 5 lebih dari 0. Betul kan? Karena betul kita ke for selanjutnya, ke bagian bawah ini for selanjutnya. J kita inisialisasikan dengan 0 kurang dari 5 itu. Nah itu kita keluarkan ini bintang dan spasi ke bawah bintang diteruskan kita tambah J-nya kita tambah J-nya seperti ini kita tambah J-nya J-nya ditambah 1 jadi J-nya jadi 1 kurang dari 5 benar buat lagi sampai ke ini 6 ya 6 kurang dari 5 iya kurang dari 5 ini untuk kita buat line pertamanya udah 5 kedua 6 kurang dari 5 itu salah jadi kita salah kita enter itu ke bawah masuk kan buat baris ketiga selanjutnya kalau udah enter kita ke I lagi kita cek apakah kita ulangi ini jadi 4 ya dari 5 kita 4 lebih dari 0 iya 4 lebih dari 0 iya maka ini sampai ke 5 nah ini buat berkali kan karena kita ketemu I kurang 1 kan jadi 4 batas D-nya sampai 5 kalau itu 5 ya salah baris ke sini
Nah selanjutnya sampai ke 1 kan. Nah kalau udah 1 kita kurang 1 kan 0 tuh nggak lebih dari 0, jadi lanjut ke ini, kita inisiasikan variabel dulu, angka sama dengan 1. Nah jadi sebenarnya for berdua sama ya, jadi minus 1 kurang dari sama dengan 4 benar, ke sini J0 J kurang dari itu benar, kita print angkanya jadi 1, ditambah angkanya jadi 1, jadi 2. Selanjutnya angkanya jadi 2, kita masukkan lagi ke sini, balik lagi sini, kita print angkanya 2, 3, 1, dan seterusnya. Kemudian itulah penjelasan dari program yang telah kita buat, dari deskripsi, kelebihan programnya, project, dan pseudocode hingga program di C++-nya. Kan dengan hasil programnya juga tadi, ini hasil programnya sama kayak yang di contoh ya. Ini dihitung 5 kali, 4, 3, 2, 1, 1, 2, sampai 10. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.